Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membaca PPT makalah kelompok 5 yang berjudul Halangan untuk Menerima Warisan. A. Pengertian dan jenis-jenis warisan. Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu warasa yurisu warisan yang berarti berpindahnya harta. Jenis-jenis halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah kondisi atau keadaan tertentu yang menghalangi seseorang dari haknya untuk menerima warisan, baik karena perbuatan atau status tertentu yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris yang layak. Yang pertama, halangan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, beberapa halangan yang menyebabkan seseorang tidak layak untuk menerima warisan dikenal sebagai al-mawani al-irs. Halangan-halangan ini umumnya ditetapkan untuk menjaga nilai moral dan mencegah kezaliman. Beberapa halangan utama dalam hukum Islam meliputi A. Pembunuhan terhadap pewaris. Jika seorang ahli waris membunuh pewaris, maka secara langsung maupun tidak langsung, maka ia tidak berhak atas warisan. B. Perbedaan agama. Dalam hukum Islam, seseorang yang berbeda agama dengan pewaris juga tidak berhak menerima warisan. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan bahwa warisan hanya dapat diberikan kepada orang yang seagama. Dan jika ada perbedaan agama-agama antara ahli waris dan pewaris, maka hak warisan tersebut gugur. Yang kedua, halangan dalam hukum adat. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan hukum adat masing-masing yang mengatur pembagian warisan. Aturan-aturan adat ini bisa sangat bervariasi. A. Gender atau status perkawinan. B. Hubungan kekerabatan. C. Status sosial dan perilaku. Selanjutnya C. Implikasi hukum dan sosial dalam menghalangan warisan. Warisan tidak hanya sekedar aset atau harta benda yang diwariskan dalam generasi ke generasi, tetapi juga simbol nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan dan hubungan sosial yang dijaga oleh keluarga atau komunitas tertentu. Ketika seseorang terhalang untuk menerima warisan, baik karena peraturan hukum, adat, atau alasan pribadi tertentu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup aspek sosial yang lebih luas. Dalam konteks sosial, halangan untuk menerima warisan dapat memicu berbagai konsekuensi yang mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga, kedudukan sosial di masyarakat, dan bahkan harmoni yang ada dalam komunitas. Kesimpulan, warisan memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan kesejahteraan dan kesinambungan ekonomi antar generasi, serta menjadi simbol kepercayaan dan nilai-nilai kekeluargaan. Namun, pelaksanaannya ada berbagai hambatan atau halangan yang menghalangi seseorang untuk menerima hak waris. Halangan ini dapat ditimbulkan karena ketetapan hukum, aturan adat, atau pelanggaran etika dan moral yang menyebabkan seseorang tidak dianggap layak untuk menerima warisan. Berbagai halangan ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terhalang, tetapi juga berdampak pada keseimbangan sosial, hubungan antara anggota keluarga, dan situasi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Dampak dari halangan menerima warisan bisa sangat luas, mulai dari ketegangan sosial dalam keluarga hingga stigma yang dialami individu yang terhalang. Hubungan keluarga dapat terganggu ketika terjadi perselisihan terkait hak waris, dan dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan dapat menyebabkan perpecahan keluarga yang berkepanjangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.